Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Setiani Mutia, NIM 72114191183 dari Akuntansi Internasional 2019. Di sini, saya akan mepresentasikan mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti karakter. Etika atau ethics adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kredo perusahaan, pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Program etika, upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Contoh dari program etika adalah audit etika. Audit etika, pertemuan antara auditor internal dan manajer dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut melaksanakan perusahaan. Kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang, kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi, dan yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan tidak harus mengusahakan semua pekerjaan sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode etik. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip rancangan dalam pengembangan peranti lunak. Bentuk kode etik ASIM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan, yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama keharusan moral umum,
yang kedua tanggung jawab profesional yang lebih umum, yang ketiga keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang keempat kepatuhan terhadap kode. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.